Salam, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Terima kasih atas atensi saudara mendengarkan renungan-renungan yang saya sampaikan. Baiklah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, pada saat ini kami datang kembali kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus ya Tuhan menerangi hati kami, menolong kami, menyingkapkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau berkenan memakai hamba-Mu menyampaikan kabar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah Tuhan menyelamatkan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 20 dan 21, bunyinya demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa ini adalah sebuah titik balik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Yusuf. Saat dia mau menceraikan Maria secara diam-diam, oleh karena Maria telah mengandung, dan malaikat Tuhan pun datang untuk meneguhkannya agar jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam pesan ini, malaikat itu memanggil Yusuf dengan sebutan Yusuf anak Daud. Hal ini tentunya mengingatkan Yusuf akan janji Mesias yang akan datang melalui keturunan Daud. Dan semua itu bukan terjadi karena perbuatan manusia, tetapi oleh perbuatan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam nama yang akan diberikan kepada putranya, malaikat berkata, "Engkau akan menamai dia Yesus," yaitu Sang Juru Selamat. Nama Yesus sama dengan Yosua, hanya akhirannya saja yang diganti guna menyesuaikan dengan bahasa Yunani. Yosua disebut juga Yesus dalam Kisah Rasul pasal 7 dan ayat 45 dan Ibrani pasal 4 ayat 8. Di sana Yosua di dalam teks bahasa Yunaninya digunakan kata Yesus. Nah, ini juga yang digunakan dalam kitab Septuaginta. Di dalam Perjanjian Lama terdapat dua orang dengan nama itu. Keduanya merupakan gambaran atau tipologi dari Kristus sendiri. Yang pertama tentunya adalah Yosua yang menjadi pemimpin orang Israel saat mereka mulai menetap di Kanaan, saat menggantikan Musa untuk merebut tanah perjanjian, menyeberangi Sungai Yordan, merebut tanah Kanaan. Yang kedua adalah Yosua yang merupakan seorang imam besar ketika mereka menetap kedua kalinya setelah terbebas dari pembuangan. Kita bisa membaca kisahnya dalam kitab Zakaria pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Nah, Kristus adalah Yosua kita, bukan Yosua Perjanjian Lama lagi. Baik dia sebagai pemimpin kita kepada keselamatan, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 2 ayat yang 10, maupun juga sebagai imam besar dari iman yang kita akui dalam Ibrani 3 ayat 1. Nah, dalam kedua hal ini, juru selamat kita adalah seorang Yosua yang menggantikan Musa, dan dia mengerjakan bagi kita apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Sebagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, demikianlah Kristus memimpin kita memasuki kepada keselamatan. Dan sebagai seorang imam besar, dia telah mempersembahkan tubuhnya, hidupnya
sebagai persembahan yang hidup menggantikan kita. Dulunya Yosua itu sebenarnya bernama Hosea, tetapi Musa menambahkan suku kata pertama dari nama Yehova pada awal nama itu, sehingga menjadi Yehosua atau Joshua. Dalam Bilangan 13 ayat 16 dikatakan, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua atau Yehosua, untuk mengisyaratkan bahwa Sang Mesias yang akan menyandang nama itu adalah Yehova sendiri, yaitu Tuhan menyelamatkan. Oleh sebab itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Sebagaimana Rasul Petrus di hadapan mahkamah agama juga dengan tegas menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dia berkata dalam Kisah pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah Sang Juru Selamat manusia. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.